ini kami kedatangan tamu dari Kementerian KKP, ada Pak Dirjen, Pak Staf Menteri, juga jajaran Direktur, juga didampingi oleh Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Wakat, dan semuanya hadir di sini. Terkait kami tadi diskusi, kami rapat, koordinasi tentang revitalisasi tambang. PSN, program strategis nasional yang akan dilaksanakan di Indramayu. Sebenarnya sudah dilakukan rapat seperti ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, bahkan saya sebagai bupati juga sudah diundang oleh Pak Menteri, oleh Pak Gubernur, semuanya sudah. Ini tidak hanya di Indramayu karena programnya itu seperti di Pantura, dari Kerawang dan seterusnya. Memanfaatkan lahan-lahan yang tidak optimal menjadi lebih optimal, yang tadinya kurang baik dijadikan lebih baik. Program goalnya adalah pemanfaatan yang terbaik untuk masyarakat, di mana tanahnya adalah tanah negara dalam penguasaan Kementerian Kehutanan kerjasama lintas kementerian. Maka kami sebagai Pemda, secara ini kan undang-undang, PSN ini kan undang-undang, maka kami sebagai Pemda, provinsi dan juga kabupaten tentu mendukung PSN. Di mana prosesnya, kalau memang ada masyarakat yang menggarap, itu akan tetap berproses. Tentu saya mendengar langsung bahwa ini tidak sekonyong-konyong saja. Ini ada proses-prosesnya. Jadi nanti akan ada sosialisasi. Yang mana sudah sebenarnya sosialisasi sudah untuk sampai tahap saat ini tahap pemetaan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kelompok-kelompok masyarakat yang langsung pertanyaan jikunya adalah berapa uang kerohiman misalnya seperti itu. Tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Dirjen, Pak, ini kalau kerohiman ini yang isu yang suka ditanyakan oleh masyarakat penggarap. Kami juga hadir juga inspektur dari kementerian. Jadi inspektur itu mengawasi betul jangan sampai ada tahapan-tahapan yang di luar dari aturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya. Jadi kerohiman itu belum bisa ditentukan saat ini karena kita belum tahu wilayah-wilayahnya, apa yang mau diganti, apa yang mau diberikan penggantian, karena kita belum tahu. Cara tahunya gimana? Jadi ukur dulu, dipatok dulu. Sementara ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum dapat kejelasan. Nah, ini yang harus kita pertemukan. Tentu nanti kami juga akan mengundang beberapa perwakilan bahwa gimana mau kita mentafsir itu kalau belum dipetakan. Nah, sementara di bawahnya tidak mau dipetakan kalau belum ada kepastian. Nah, itu harus kita cari solusinya. Dan harus saya sampaikan juga bahwa ini kita tuh tidak pasif. Sudah berkali-kali dilakukan pertemuan. Bahkan sampai di hari yang terakhir kemarin ada demo di depan sana, itu pun diterima, perwakilannya itu diterima ke dalam dan ada diskusi memberitahukan. Dan sebelum itu juga sudah ada 3 kali kalau tidak salah pertemuan. Jadi saya menyayangkan bila mana ada orang-orang yang sengaja membiaskan berita dan ada potensi memberikan hal-hal yang bersifat provokatif itu. Nah, inilah namanya kita bertabayun, dan besok kami pun juga akan menerima perwakilannya sehingga jelas kita tuh tidak semena-mena. Dan kalau misalnya ada hal yang disampaikan dinyatakan bisa. Dan Pemda sebenarnya bisa memfasilitasi untuk mengkomunikasikan. Mau ketemu tadi kata oleh Pak Adis Kamla, bahkan kalau mau bersurat kepada Presiden ya boleh saja, masa masyarakat nggak boleh bersurat kepada Presiden. Mau ketemu ya bisa saja kalau beliaunya ada waktu dan memungkinkan. Mau ketemu Menteri ya silakan juga. Pemda kan seperti itu. Buktinya hari ini saja Pak Dirjen sampai datang, ini hari Minggu nih, sampai datang ke sini disertai beserta dengan jajarannya. Artinya ini adalah kesungguhan kami untuk mensosialisasikan seterang benderang itu.
Alhamdulillah hari ini kami Istana Berjalan dapat diterima oleh Pak Bupati dalam rangka satu silaturahim. Yang kedua adalah kita koordinasi dan komunikasi untuk memperkuat langkah-langkah kita selanjutnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa visi dan misi pemerintah itu sangat jelas, yaitu kami tidak ingin menyusahkan kepada masyarakat. Kami ingin meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Itu poinnya. Kebetulan KKP saat ini sedang memiliki tanggung jawab untuk proyek strategis nasional dalam bentuk revitalisasi tambak ikan di pantai utara Jawa. Ada 4 kabupaten, mulai dari Bekasi, kemudian Karawang, kemudian Subang, dan Indramayu. Ibu bapak sekalian, teman-teman media, ini tidak seperti membalik telapak tangan sekaligus langsung jadi, tapi semuanya berproses dan mekanismenya tentu diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yakinlah kepada kami pemerintah, mulai kami di pusat, baik itu di Pemda, kami akan lakukan sesuai dengan koridor yang telah dilaksanakan. Jika teman-teman masyarakat, saudara-saudara kami ada hal-hal yang belum paham, belum jelas, maka dengan senang hati kita bisa duduk bersama untuk mencari solusi, sehingga informasi yang bisa disampaikan ini kedua belah pihak bisa saling menyejukkan begitu. Kami punya niat yang baik, KKP punya niat yang baik untuk melakukan revitalisasi tambak di pantai utara Jawa. Salah satunya yang ada di Kabupaten Indramayu ini. Kami sudah komunikasi di level provinsi, ada Pak Gubernur dengan jajarannya, di level kabupaten ada Pak Bupati dengan jajarannya, kemudian Forkopimda setempat juga Pak Dandim, Pak Kapolres, dan seterusnya. Insya Allah kehadiran pemerintah di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Karawang, di Kabupaten Indramayu, di Kabupaten Subang ini insya Allah untuk kemaslahatan anak bangsa tentunya. Ya, kami di KKP membawa yaitu dalam satu tugas pokok, yaitu kebetulan di Ditjen Perikanan Budidaya untuk pengembangan perikanan budidaya. Dalam waktu dekat ini kami saling bersinergi, kami akan berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang seharusnya kita komunikasikan. Budidaya yang dilakukan di pantai utara Jawa secara umum itu masih sangat tradisional. Yang kalau Bapak boleh jalan-jalan lah ke wilayah pesisir, mereka paling setahun paling 2 kali dengan hasil 2-3 ton. Nah, konsep kami adalah kita ingin menata budidayanya itu sesuai dengan budidaya yang baik dan benar. Mulai ekosistemnya kita perhatikan. Kemudian produksinya kita coba tingkatkan. Kemudian secara keekonomian kita ingin dapatkan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya. Ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat dan sudah kami sampaikan sebetulnya berulang kali. Sebagai informasi tadi saya sampaikan kepada Pak Bupati dengan jajaran bahwa KKP juga saat ini sedang melaksanakan program strategis nasional yang sama kurang lebih yang ada di NTT, tepatnya di Waingapu. Ada hampir mencapai 2.000 hektar untuk dibangun tambak udang terintegrasi dari A sampai ke Z. Biayanya juga tidak kalah menariknya, 7,2 triliun. Di sini di utara Jawa ini biayanya hampir 3 atau bahkan 4 kalinya. Insya Allah doakan. Maka kami butuh dukungan